Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Musa Asari Channel. Prof Musa menjawab. Alhamdulillah hari ini saya Rindi Astika Yuliana dapat menemani teman-teman secara virtual di kesempatan siang hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya channel Musa Asari Channel supaya channel ini semakin jaya dan pastinya berkembang. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh siapa lagi kalau bukan Prof Musa Asari. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Prof. Udah lama ya kita nggak ketemu nih Prof. Udah 3 tahun ya? Iya udah 3 tahun. Tapi kok bisa ya teman-teman hari ini janjian kostumnya ya, janjian secara alam bawah sadar, karena nggak pernah chat-chatan bilang Prof nanti janjian ya kita pakai abu, enggak. Nah hari ini kita samaan dengan Prof Musa. Ini ya pakai ini ya Prof ya, Indra ke-6 atau gimana Prof? Iya, termasuk nggak pakai topi itu kan. Topinya ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Karena gini, sebenarnya Prof hari ini mau pamer teman-teman, pamer rambut baru. Rambut yang sudah ubanan. Bukan, itu bukan ubanan, itu rambut bule. Bukan gitu. bukan bule Pak Le, bule ala Eropa, Amerika gitu. Oh gitu. Kenapa begitu? Iya, itu kan warnanya cenderung warna bule kan, Prof. Oh gitu. Iya. Wah, tapi nggak cocok sama warna kulitku. Banyak loh, Prof. Masa Bule. Iya, bule sekarang kan banyak apa istilahnya tuning ya istilahnya. Ya wes terserah deh. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita mau ngobrol banyak dengan Prof Musa gitu. Ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan kita bersama dan menjadi ini Prof request dari teman-teman. Besok dong Mbak Rindi bahas tentang ini dong, konten-konten yang berkaitan tentang ourself gitu, dan saya berpikir kayaknya ini menarik nih kita bahas tentang luka-luka di masa lalu Prof. Iya, luka masa lalu apa ya gitu ya. Jadi gini Prof, terkadang ya walaupun kita saat ini dalam bungkusan makhluk dewasa seperti yang saat ini saya Prof Musa adalah bungkusan makhluk dewasa, tetapi ternyata masih tersimpan makhluk kecil di dalam tubuh dewasa ini. Nah, jadi kita ingin membahas hari ini tentang bagaimana sih Prof cara menghilangkan luka di masa lalu, terutama luka ketika masih kecil dalam pandangan ilmu filsafat. Nah, hari ini akan dijawab oleh Prof Musa Asari. Yuk Prof, boleh Prof langsung dijawab Prof. Iya. Itu sebenarnya soal luka atau trauma di masa lalu itu sebenarnya tergantung bagaimana kemampuan seseorang untuk memisahkan jarak antara pikiran dan perasaan. Jadi dua hal ini harus dibikin jarak. Kalau perasaan menguasai pikiran, maka seluruh hidupnya akan selalu emosional. Justru dengan memisahkan jarak antara pikiran dan perasaan, maka perasaan bisa dikontrol oleh pikiran. Sehingga perasaan yang seseorang terjebak kepada kenangan masa lalu itu bisa diatasi dengan cara bagaimana berpikir itu bisa fokus kepada masalah dan hindarkan dari perasaan. Kalau perasaan sudah menguasai pikiran itu nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi menurut saya adalah itu tergantung pada kemampuan manusia untuk membuat jarak antara perasaan dan pikiran. Nah itu Prof, bagaimana sih cara kita membuat gap ya Prof ya, jarak atau kesenjangan ya antara feeling dan juga apa tadi thinking ya Prof ya. Bagaimana cara kita melakukan, karena kadang kita itu suka logika suka kalah dengan perasaan gitu Prof. Dikit-dikit perasaan gitu loh. Ini ada dalam cerita pewayangan yang ini menjadi suri tauladan buat orang-orang Jawa. Ketika itu keluarga Pandawa yang 5 orang itu, Pandawa 5 Pandawa 5 berhadapan dengan Kurawa yang 100 bersaudara itu. Itu kan sebenarnya satu mbah dari sebuah keturunan. Jadi itu sebenarnya kakak adik. Satu trah gitu ya kalau di Jawa Pandawa ya. dan Astina itu sebenarnya satu simbah, satu kakek ya.
satu terah lah, benar Satu yang Anda terah bilang. ya. Nah, ini si pendawa itu kan punya saudara tertuanya, yaitu Puntadewa. Dia itu seorang pemikir. Dia ragu-ragu, masa dia harus memerangi saudara-saudara sendiri. Sehingga meskipun perang itu harus dihadapi, itu dia ada kegalauan di hati itu. Masa saya harus memerangi saudara-saudara saya sendiri. Kemudian ada penasihat spiritualnya pendawa yang namanya Prabu Krishna. Ya, saya bukan dalang ya, saya Ini sekalian kita didalangin nggak apa-apa ya teman-teman. merefleksikan dari kearifan Jawa. Iya. Lalu Bathara Krishna itu bilang sama keluarga pendawa bahwa memang yang akan Anda hadapi itu adalah saudara. Tetapi saudaramu yang 100 orang itu dia sudah berpihak kepada kezaliman. Jadi yang harus Anda perangi itu bukan saudaramu, tapi kelompok orang-orang yang membela kezaliman. Ini sebenarnya juga cerita ini ada cerita nabi-nabi, para nabi-nabi juga sebenarnya sama. Iya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip, termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Iya, Anak-anaknya yang LGBT. iya, betul. Dan yang ketika itu Nabi Nuh mau berangkat ke sebuah penyelamatan, tapi si anak itu tidak mau ikut. Enggan ya, Pak. Ya. Tapi Nabi Nuh diingatkan bahwa yang Anda hadapi itu bukan anak, tapi penyimpangan yang terlalu jauh dari tradisi Nabi Nuh. Betul. Dan ini juga banyak ya, ketika kayak gini, cerita-cerita kayak gini juga banyak yang terjadi, baik cerita-cerita Nabi Musa melawan Firaun, karena Firaun itu kan sebenarnya ayah angkat yang menghidupi Musa semula, tapi pada saatnya Musa menghadapi Firaun bukan sebagai ayah angkat, tetapi dia melihatnya sebagai raja yang zalim. Juga sama yang ini terjadi juga pada cerita-cerita kenabian, termasuk bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Kemudian karena ini perintah Tuhan, dicek berkali-kali bahwa ini memang bukan suara setan, tapi suara yang suci dari Tuhan, maka akhirnya didukung oleh Nabi Ismail sendiri yang dia menerima perintah itu, lalu akhirnya dilaksanakan penyembelihan dan oleh Tuhan diganti dengan domba. Jadi orang harus membuat jarak antara pikiran dan perasaan. Itu kan juga terjadi pada nabi-nabi. Perasaannya tidak tega. Tapi karena yang dihadapi itu bukan famili itu sendiri, tetapi keberpihakan pada ketidakbenaran. Lalu seorang nabi menegakkan kebenaran itu sendiri. Jadi di situ ada pertarungan antara perasaan dan pikiran. Siapapun kalau pikirannya dikuasai oleh perasaan, pasti perbuatannya akan menyimpang. Karena perasaan itu selalu berpihak kepada kesukaan atau keinginan. Padahal subjektif gitu ya. Iya, padahal kebenaran itu bukan kesukaan. Kebenaran itu punya hukumnya sendiri. Jadi jangan ikuti perasaan. Jadi kalau orang menghadapi derita di masa lalu, apapun bentuknya, maka dia harus bisa memisahkan jarak antara perasaan dan pikiran. Yang dimaksud adalah supaya luka di masa lalu itu jangan dimasukkan hanya dalam perasaan, tapi harus dikontrol dengan pikiran. Karena kalau seseorang diliputi oleh perasaan,
dia pasti tidak akan bisa melepaskan. Bahkan mungkin makin diingat lukanya itu makin membara itu. Dan ya perasaan itu makin mau dipisahkan. Unkontrol ya, Prof. Iya, sulit ya. Karena itu harus punya kemampuan memisahkan antara perasaan dan pikiran. Ini terjadi di mana saja ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, termasuk Pak M dan Paula itu, sampai juga Iris Bella. Ternyata Prof ini ya mengikuti ini, ya, infotainment ya teman-teman. Ini konflik antara perasaan dan pikiran ya. Jadi ini banyak sekali terjadi di aspek apapun, di aspek politik, di aspek ekonomi, aspek budaya, aspek kekerabatan. Kalau seseorang itu nggak bisa memisahkan antara perasaan dan pikiran, pasti pikirannya tidak objektif, tidak jernih lagi. Betul. Dan pengalaman masa lalu yang pahit ataupun luka yang lama itu, yang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, akan sulit dihindari. Dan kalau orang mau selamat dari derita, dia harus mampu memisahkan jarak antara perasaan dan pikiran. Perasaan mungkin tidak sulit, tidak sangat sulit untuk dipisahkan, itu menjadi hidup, bagian dari hidup manusia ya. Kalau nggak ada perasaan, tentu kita nggak bisa merasakan indahnya pemandangan atau indahnya bercengkerama dengan teman-teman dan seterusnya. Tapi ada waktunya di mana perasaan itu harus ditinggalkan. Perasaan itu harus diganti dengan pikiran, supaya perasaan itu tidak menghantui, tidak mengikat seluruh hidupnya, yang membuat hidupnya menjadi tidak normal. Tidak normal. Ya, saya kira itu kuncinya adalah kemampuan memisahkan jarak antara pikiran dan perasaan. Kalau nggak bisa memisahkan jarak antara pikiran dan perasaan, kemudian perasaan itu dibiarkan menguasai diri manusia, maka kenangan pahit di masa lalu itu tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Iya, bahkan akan seperti yang Prof katakan tadi, akan terus membara begitu ya di dalam dada. Nah, tapi kadangkala ya Prof ya, berdamai dengan masa lalu itu tidak segampang kita berteori ya Prof ya, atau beretorika misalnya. Tapi kita harus berani take action. Bisa nggak sih kita berdamai dengan masa lalu tersebut? Nah, terkadang gini Prof, kan banyak orang trauma akan entah yang terjadi ketika dia masih kecil, sehingga terbentuklah yang namanya inner child di dalam tubuh makhluk dewasa tadi, yang ternyata di dalam tubuh makhluk dewasa itu tersimpan makhluk kecil yang masih kekanak-kanakan ya Prof. Nah, kadang saya sering ya Prof ya mendengar orang betul-betul trauma dengan masa lalunya sehingga berimpact pada kehidupan dia di masa depan. Katakanlah sudah berumah tangga, tapi membuat rumah tangganya itu menjadi banyak pertengkaran, problem, karena ternyata pasangannya salah satu itu masih punya kegelisahan yang belum bisa berdamai dengan masa lalu. Saya sering mendengar ya Prof ya cerita-cerita ketika orang curhat, oh pasangan saya itu mengalami ini NPD katanya ya, gangguan secara psikologi gitu. Pasangan saya ini manipulatif. Katanya seperti itu Prof. Dan setelah dikaji kenapa seperti itu, oh katanya karena dulu di masa lalu ada macam ya trauma ya, bisa jadi karena dulu ketika kecil sering dimarahi orang tuanya atau ditinggal orang tua, atau impact dari keluarga broken home. Seperti itu banyak sih Prof yang saya sering dengar. Nah, itu bagaimana Prof cara dia tuh mengatasi antara dilema perasaan dan logika, padahal dia tahu tuh logika dan perasaan tuh nggak boleh kita satuin gitu. Bagaimana cara dia harus lepas dari traumatik yang begitu berat itu Prof? Orang harus sadar bahwa trauma di masa lalu itu sekarang sudah masa sekarang sudah berbeda. Betul. Berbeda ruang, berbeda waktu, berbeda tantangan. Jadi karena itu orang jangan dimakan terus-menerus pada kenangan ya. Jadi berdamai itu bukan hanya dengan sakit masa lalu, tapi juga orang harus berdamai juga dengan penyakit. Ada penyakit yang sudah diobati kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Bikin stres kadang ya Prof ya itu ya. Ya dia harus berdamai dengan penyakit. Hopeless ya Mas. Seperti orang seperti saya yang sudah
bule ini. Ya, bule. Itu kan harus berdamai dengan penyakit. Kalau enggak, hidupnya enggak bisa energik dan tidak bisa kreatif karena penyakitnya itu menghantui seluruh kehidupannya. Mau nggak mau, kalau kita ingin hidup normal, ya harus berdamai. Berdamai dengan penyakit, juga berdamai dengan kemiskinan. Tapi dengan cara yang kreatif, dia keluar. Karena berdamai itu bukan pasif. Kalau kita ingin berdamai dengan seseorang, kita kan harus melakukan action di mana dua orang itu bisa bekerja sama kembali. Jadi bukan pasif. Jadi berdamai itu harus bisa menerima kenyataan yang ada, kemudian berbuat untuk masa depan yang berbeda dengan masa lalu, karena semuanya sudah berbeda. Dan masa lalu itu sebenarnya dalam agama disebut takdir. Takdir. Takdir itu kan yang sudah terjadi. Yang sudah oh iya. Itu takdirmu begitu. Iya, itu sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi kan belum menjadi takdir. Berarti itu termasuk kode dan kadarnya kita nggak sih masa lalu itu, Prof? Lah, masa lalu itu tentu menyangkut kita karena kita sebagai subjek dari kehidupan. Tapi ketika masa lalu itu sudah dilewati, bukan persoalan kita lagi, persoalan waktu. Persoalan waktu adalah persoalan Tuhan. Jadi yang sudah lalu itu memang sudah garis hidupnya kayak gitu. Seperti namanya garis hidupnya itu apa? Garis hidupnya perempuan. Garis hidupmu kan perempuan. Iya, garis takdir saya ya sebagai seorang perempuan. Kan nggak bisa ditolak. Nggak bisa dirubah ya. Tapi bagaimana kalau saya berpikir, bisa nggak sih memutar waktu gitu? Kenapa saya tidak dijadikan laki-laki? Atau kenapa saya tidak dilahirkan tinggal di Eropa, Amerika, berbadan tinggi, putih, seperti bule gitu? Salah nggak sih, Prof? Misalnya. Salah banget. Kenapa ya, Prof, itu? Kan banyak kan? Iya, dia kan menjadi nggak realistis. Masa dia membayangkan sesuatu yang bukan dirinya? Ya jadilah dirinya sendiri, tapi juga jadi diri yang baik. Lebih baik menjadi diri sendiri yang baik daripada menjadi diri yang digambarkan, tetapi itu nggak pernah menjadi kenyataan dan nggak mungkin menjadi kenyataan karena itu sudah takdir Tuhan itu sendiri. Jangan kecewa dengan takdir Tuhan, karena kita nggak tahu apa di balik takdir itu maknanya. Karena takdir itu sebenarnya sudah bukan lagi semata-mata urusan orang yang melakukannya, tapi sudah menjadi tarik-menarik dari sebuah kemestian hidup. Saya kira itu. Jadi kalau orang selalu dibayang-bayangi terus oleh perasaannya, saya kira dia nggak bisa berdamai dengan masa lalunya. Oke, Prof, saya nih, kisah saya sendiri nih, Prof, ya. Jadi dulu ketika saya masih remaja gitu ya, saya kan nggak bisa renang nih, Prof. Oh, iya. Nah, saya tuh pernah mandi ke pemandian umum, lalu saya duduk di pinggiran kolam, Prof. Mungkin ada orang yang lalu lalang mengira saya tuh pandai berenang gitu, karena saya duduk di bagian kolam yang dalam, dan memang dari tadi saya tuh berenang terus di bagian yang dangkal. Tiba-tiba saya tuh didorong, Prof, ke dalam kolam yang dalam, dan di situ karena saya nggak bisa berenang, saya panik sekali. Jadi di situ saya tuh semacam sudah pasrah, oh ini ya rasanya mendekati maut gitu, kematian. Untung Tuhan masih memberikan saya kesempatan ya untuk hidup, Prof. Tapi sampai detik ini saya selalu merasa ketakutan kalau mengingat tentang pengalaman yang didorong orang ke dalam kolam renang. Apakah itu bentuk saya belum berdamai dengan masa lalu ya, Prof? Iya, Anda mengalami trauma kan itu, tidak sehingga kenangan itu selalu menghantui ya. Menurut saya ya harus diatasi dengan latihan. Anda berkali-kali aja masuk ke kolam yang dalam. Tapi gimana, Bro? Nanti lama-lama enggak. Kan orang itu pada akhirnya bisa menarik kemampuannya ketika dia berhadapan dengan kesulitan. Gitu. Tapi harus ada coach ya yang mendampingi gitu ya, Bro. Ya tidak dilepaskan sendiri ya mati lah. Tapi terus dia seperti orang takut pada kegelapan. Tapi kadang gini, Prof, saya mikir, wah udah telat nih mau belajar, kan udah seusia gini gitu. Kalau mau belajar renang,
Tujuannya untuk apa? Kadang saya mikir gitu, Prof. Kenapa ya, Prof, ya seperti itu? Iya, sekarang kalau kita niatnya sudah mau menghilangkan trauma itu, ya nggak usah berpikir begitu, pokoknya minta ditemani orang yang bisa renang atau teman, berkali-kali jegur aja di kolam yang dalam. Lama-lama kan ada upaya untuk bisa keluar, dan dia lama-lama bisa. Pokoknya kalau sesuatu yang seperti gelap, tapi orang yang takut gelap itu kalau dia didudukkan di tempat yang gelap dan nggak bisa keluar, dia terbiasa dengan gelap. Jadi dengan pembiasaan itu, gelap maupun ketidakmampuan mengatasi kolam ya yang dalam dan seterusnya itu bisa diatasi, lama-lama kan bisa diatasi. Karena manusia punya, salah satu kehebatan manusia itu kan dia mampu melakukan adaptasi dengan kenyataan. Jadi banyak sekali itu contohnya. Wah, kalau mau lihat contohnya ya, orang bergaji, itu kan sudah jutaan orang, dikumpulkan di dalam satu tempat. Itu kan bisa ada problem. Bagaimana dia membuang kotoran dan seterusnya. Tapi karena keterpaksaan dan tidak ada jalan lain, dia bisa jalani. Siapa bisa menjalani. Bahkan bintang film yang hebat pun akhirnya bisa menjalani. Jadi soalnya ada keberanian untuk berada di situasi atau di saat yang tidak disukai dan akhirnya pembiasaan itu membuat dia bisa berdamai. Jadi soal itu, soal keteguhan dan keberanian untuk memisahkan jarak antara perasaan dan pikiran. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu punya keteguhan. Kalau nggak bisa. Nggak bisa ya, Prof. Ya, keteguhan dan keberanian untuk bisa memisahkan jarak antara pikiran dan perasaan. Kalau nggak bisa, sudahlah. Hidupnya akan selalu dikuasai oleh pikirannya sendiri. Selesai di situ ya, Prof. Dengan perasaannya sendiri. Ibarat kata fisiknya hanyalah sebuah cangkang ya, Prof ya. Ibarat kata. Nah, Prof, terkait inner child tadi ya. Ketika orang dewasa dalam bentuk fisik yang nyata dewasa, tapi banyak pikiran-pikiran tentang masa lalu, masih kekanak-kanakan, inner child tadi. Nah, kira-kira Prof, apakah setiap orang punya sisi inner child atau memang inner child ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki trauma atau belum berdamai? Enggak, dimiliki oleh semua orang. Contohnya gimana, Prof, itu? Saya orang yang sudah dikatakan sudah lewat lah masa kanak-kanak. Tapi pada momen tertentu saya kan menjadi kanak-kanak. Terhadap seseorang ya, saya bisa menjadi kanak-kanak. Dan meskipun nanti akhirnya akan jadi kanak-kanak katanya kan, setelah orang itu sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, fasenya kembali lagi gitu ke ya. Anak-anak. Jadi saya kira inner child itu bisa dipunyai oleh setiap orang dan kapan saja. Tergantung momentumnya itu tepat atau enggak dia bertindak kekanak-kanakan. Ya seorang itu siapapun, mungkin Rindi juga, saya juga, mungkin banyak orang juga tidak bisa menghilangkan masa kanak-kanak yang dia ingin kembali. Dulu waktu ibu saya masih hidup, saya itu selalu anak-anak. Dianak-anakan terus sama ibu itu. Nggak pernah dewasa ya, enggak. Walaupun rambut udah ala bule gitu ya, Prof, bule itu tetap aja dianggap anak ya. Sehingga kalau menghadapi ibu ya, biasanya lalu keluar itu kekanak-kanakannya. Karena emang ibu juga memperlakukan seperti anak-anak. Jadi saya kira biasa-biasa saja untuk gitu ya. Tapi jangan di semua saat menjadi kanak-kanak. Masa di saat saya harus mengambil keputusan tiba-tiba kita menjadi kanak-kanak. Kalau menghadapi kalau menghadapi sesuatu, ya, kadang-kadang kita ingin bermanja-manja juga kan. Cuma saya termasuk saya ini bermanja-manja dengan anak putri saya. Karena kan sudah ada, kalau saya ke dokter kan sudah nggak ada bisa nolong. Saya sendiri juga khawatir. Itu saya menghadapi anak saya itu yang suka menemani saya kadang-kadang seperti kanak-kanak. Itu nggak ada soal ya, sepanjang bukan untuk membuat kebijakan ya. Itu hal yang normal lah. Mungkin siapapun akan mengalami itu. Pada tempatnya, saya kira masih normal. Pada tempatnya? Iya, pada tempatnya yang cocok ya. Tapi kalau semuanya
kedewasaannya, kematangannya hilang, dalam semua hal menjadi kekanak-kanakan. Saya kira itu menjadi penyakit ya. Iya benar, jadi sebuah penyakit mental ya. Iya, mental. Mental hurt. Nah, terkait menjadi sebuah penyakit nanti ya, inner child itu yang dimana artinya dia tidak bisa menempatkan diri dalam situasi apapun, selalu kekanak-kanakan, otomatis larinya ke penyakit ya, penyakit Prof. Itu. Nah, ketika itu lari ke istilahnya sebuah penyakit ya, Prof. Ya, lalu bagaimana kita ya menyikapi orang-orang yang model seperti itu jika orang itu ada di lingkungan kita, orang terdekat kita, Prof. Bagaimana cara mengatasi? Karena pasti kita akan merasa nggak nyaman ya dengan orang yang berlebihan sekali inner child-nya, bahkan berkontinu, tidak seperti yang Prof sampaikan tadi, tergantung kondisi ya kan, Prof. Sedangkan ini orang dekat kita selalu muncul inner child-nya. Bagaimana yang harus kita lakukan secara sudut pandang kearifan dalam segi filsafat gitu, bagaimana yang harus kita lakukan, Prof? Iya, tergantung siapa yang berbuat kekanak-kanakan itu. Kalau suami, saya kira sesekali boleh lah. Sekali kan dia dimanja, dipandang seperti ya sesuatu yang harus diberi kasihani dan seterusnya. Boleh. Tapi jangan 24 jam sehari harus kita terapi dia sebagai anak-anak. Ya, Anda juga mungkin ngalami juga. Kadang-kadang suamimu itu juga kayak anak kecil, mintanya itu sesuatu yang aneh-aneh. Ya sudahlah, itu bagian dari kehidupan ini. Tapi jangan sepanjang hidupnya dia menjadi kanak-kanak. Kasihan anak-anaknya kalau dia menjadi anak-anak. Ujung-ujungnya nanti bikin taman bermain gitu ya. Nah, dia bermain. Wah, itu gawat itu. Bisa mempermainkan setiap orang kan. Gawat darurat ya, Prof ya. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi artinya kalau kita berbicara konteks berdamai dengan masa lalu atau bagaimana sih cara kita harus berdamai dengan masa lalu, Prof Musa menjawab mengatakan bahwa kita harus mampu memisahkan atau memberikan gap atau jarak antara perasaan dan juga pikiran kita atau logika kita. Jangan dicampur aduk begitu ya, Prof, sehingga kita bisa berpikir jernih gitu. Membuat inner child itu dapat berkurang pastinya ya, Prof. Dan setiap orang, Prof Musa menjawab mengatakan pasti punya sisi kekanak-kanakannya atau sisi inner child-nya, walaupun tidak selalu ditonjolkan. Pasti itu ada, tapi ditonjolkan dalam koridor atau kondisi tertentu. Semisal katakanlah pasangan teman-teman tuh, pasangan Anda yang tiba-tiba muncul tuh sisi kekanak-kanakan itu nggak apa-apa, yang penting bolehlah sekali dua kali. Kalau terlalu sering itu berbahaya, bahasanya Prof Musa seperti itu. Oke Prof, mungkin ada closing statement Prof terkait apa yang kita obrolkan hari ini sangat menarik ya teman-teman ya. Ya, kita harus percaya bahwa masa lalu itu takdir. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus menerimanya. Menerima takdir dengan sikap positif. Jangan menerima takdir dengan sikap negatif yang menyalahkan Tuhan dan membenarkan semua tindakannya. Jadi kalau kita bisa menempatkan bahwa masa lalu itu takdir dan harus diterima dengan cara kreatif, saya kira masa lalu itu tidak akan menjadi trauma. Justru dia akan mendorong dirinya untuk berbuat yang lebih baik. Jadi saya kira dasar kepercayaan ini yang akan menolong kita. Kalau kita nggak punya dasar kepercayaan yang kuat, rasanya kita tidak pernah bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi berdamai itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang tidak enak, kalau Anda menata hatinya dengan baik, toh itu akan menjadi kebiasaan. Dan kita bisa menerima keadaan yang ada. Jadi jangan memaki masa lalu. Terimalah masa lalu dengan senang hati, supaya masa lalu membuahkan masa depan yang lebih baik. Wah, closing statement yang luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak Prof Musa atas sharingnya hari ini, ilmu yang sangat bermanfaat. Daging semua teman-teman ya, jangan lupa untuk dipetik
ya segala informasi yang di-sharing oleh Prof. Musa hari ini teman-teman, dan pesan saya jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, lalu di-share sebanyak-banyaknya channel Musa Asari Channel Prof. Musa Menjawab supaya channel ini semakin jaya dan juga berkembang. Dan jangan lupa teman-teman kalau ada hal yang mau di-sharing atau pengen request gitu ya Prof, besok misalnya boleh dong di-sharing tentang ini ya, informasi seperti ini atau informasi seperti itu, boleh banget. Tulis di kolom chat ya, tulis di kolom chat mau request konten apa. Nanti kita akan prepare dengan Prof. Musa selama memang itu bisa ya Prof ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas menemani kita hari ini ya. Jadi belepotan yang ngomongnya teman-teman ya, saking semangatnya yang sudah menemani kita berdua hari ini ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten Prof. Musa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.